Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba kupas sebuah teks renungan malam yang menarik nih. Ya, ini renungan untuk Selasa 10 Juni 2025 ya. Sumbernya dari Injil Lukas pasal 4 ayat 40 sampai 41. Betul. Judulnya Berada dan Meletakkan Tangan bagi Mereka. Kita coba gali yuk, apa sih inti pesannya buat Anda? Oke, fokusnya nanti ke makna kehadiran Tuhan Yesus menurut teks ini, bagaimana cara ia berinteraksi, dan tentu saja apa artinya ini buat kita semua. Nah, ada ayat kunci ya yang disorot. Lukas 4 ayat 40. Iya, ayat itu bunyinya, ia pun melepakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ini, kelihatannya sederhana tapi dalam sekali maknanya. Menarik. Teks renungannya ini langsung buka dengan pertanyaan yang menurut saya cukup fundamental. Di mana sih sebenarnya Tuhan Yesus berada? Kadang kita mikirnya terbatas ya. Seringnya gitu, mungkin kita mikir, dia hanya ada di gereja atau pas lagi doa gitu kan. Tapi renungan ini ngajak kita lihat lebih luas. Lebih luas gimana tuh? Dikatakan di sini, dia itu nggak cuma ada di tempat-tempat yang kita anggap terang atau kudus, justru dia juga hadir di tempat yang mungkin kita asosiasikan dengan gelap, dengan kesukaran. Contohnya? Ya disebut di sini rumah sakit, kantor, bahkan hutan, perkampungan. Intinya ya di mana saja dia hadir untuk melayani, untuk mengasihi, dimanapun orang membutuhkan. Wah, ini penting banget ya. Jadi, kehadiran dan pertolongannya itu nggak eksklusif gitu ya? Betul. Nggak cuma pas momen ibadah formal. Ini membuka perspektif bahwa dia ada ya di tengah-tengah kesibukan Anda, bahkan mungkin justru di tengah kesulitan Anda. Oke. Terus teks ini kan fokus ke tindakan Yesus di ayat 40 itu. Waktu orang banyak datang bawa yang sakit. Nah, itu dia. Saat matahari terbenam, orang-orang datang. Dan apa yang Yesus lakukan? Renungan ini menyoroti satu detail yang, krusial sekali. Detail yang mana tuh? Bahwa dia menyembuhkan mereka itu satu persatu. Oh, satu persatu ya. Bukan kayak, mujizat massal dari jauh gitu. Tepat. Sangat personal. Dia secara aktif meletakkan tangannya ke tiap orang yang sakit. Ada sentuhan pribadi di situ. Tapi kalau dipikir-pikir, di tengah kerumunan orang sakit sebanyak itu, bukannya cara ini agak kurang efisien ya? Maksudnya butuh waktu lama dong? Nah, pertanyaan bagus. Dan disitulah justru, salah satu poin penting renungan ini. Penekanan pada satu persatu dan meletakkan tangan ini bukan soal efisiensi modal kita sekarang. Tapi soal apa dong? Ini soal nilai yang Tuhan berikan pada setiap individu. Setiap orang itu penting. Setiap penderitaan itu dapat perhatian personal darinya. Tindakan meletakkan tangan itu jadi simbol kehadiran yang intim, perhatian penuh. Jadi semacam penyaluran pertolongan ilahi secara langsung gitu ya, ke dalam pengalaman orang itu. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi bukan cuma kesembuhan fisik semata, tapi juga pengakuan atas martabat dan kebutuhan tiap pribadi. Masuk akal. Renungan ini juga nyinggung soal tantangan kan? Prosesnya nggak selalu mulus. Ada disebut banyak setan yang berteriak. Benar. Ini menunjukkan bahwa pertolongan ilahi itu kuat, tapi nggak selalu berarti jalannya mulus tanpa hambatan. Kadang kehadiran Yesus di tengah penderitaan itu malah memicu perlawanan dari kegelapan. Jadi dia nggak menghindar dari kesulitan ya? Malah masuk ke dalamnya? Justru itu, ini menambah kedalaman makna kehadiran dan tindakannya yang personal tadi. Oke, terus renungan ini kan ngajak kita refleksi pribadi nih. Pertanyaannya, di situasi kayak apa sih Anda paling pengen dia hadir? Cuma pas lagi senang aja, atau justru pas lagi susah? Iya, ini kayak nyentil kita ya. Teksnya menegaskan, dia itu justru memilih berada di tengah orang yang berkesusahan, yang butuh pertolongan. Dan refleksi ini nyambung ke komunitas dan pelayanan juga ya? Betul, ada ajakan untuk kita berkomitmen jalan bareng Tuhan. Caranya ya dengan melayani sesama. Disebut spesifik itu jemaat-jemaat pospelkes. Ini mungkin maksudnya pos pelayanan gitu ya di komunitas. Iya, bisa jadi. Dan disajikan juga realitasnya. Ada yang setia melayani, tapi ternyata masih banyak jemaat yang belum terjangkau pelayanan. Kebutuhannya besar, tapi jangkauannya terbatas. Nah, dari situ muncul pertanyaan reflektif terakhir buat Anda. Kalau kita lihat teladan Yesus yang begitu personal, menjangkau orang sakit, orang susah. Pertanyaannya jadi, apakah kita, Anda,
mau juga meletakkan tangan. Gitu, meletakkan tangan, entah secara kiasan atau harfiah, buat mereka yang butuh di sekitar kita. Panggilan untuk terlibat aktif nggak cuma simpati dari jauh. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, pesan intinya itu, kehadiran Tuhan itu luas, nggak terbatas, dan justru kuat di tengah kesulitan. Pertolongannya itu personal banget, menghargai tiap orang. Dan dari teladan itu ada undangan buat kita semua. Undangan untuk meniru caranya dalam berinteraksi dan menolong sesama ya. Sebuah undangan untuk kehadiran yang aktif dan personal. Mencerminkan cara kerja Tuhan sendiri. Sip. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Singkatnya mungkin. Kesadaran bahwa Anda nggak pernah sendirian, apalagi pas susah. Terus, penghargaan atas cara Tuhan menyentuh hidup kita secara pribadi. Dan juga sebuah pertanyaan tentang bagaimana Anda bisa jadi perpanjangan tangan personal itu buat orang lain. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mengingat tadi penekanannya kuat banget ya di tindakan meletakkan tangan satu persatu. Ya, personal banget. Coba deh Anda renungkan sejenak. Tindakan nyata apa? Mungkin kelihatannya kecil ya, tapi tindakan konkret apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menyalurkan semangat kehadiran dan pertolongan personal itu? Mungkin hanya untuk satu orang saja di sekitar Anda. Bukan harus program besar, tapi sentuhan personal yang mungkin justru itu yang paling bermakna. Coba direnungkan ya.